Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi atau bocoran dari Kepala BKN terkait dengan peralihan status P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, yaitu menuju P3K penuh waktu atau full time. Inilah tahapan penting konversi P3K paruh waktu yang dibocorkan oleh BKN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025-2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Masa depan P3K paruh waktu akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Setelah sekian lama, para honorer hidup dalam ketidakpastian, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mulai membuka gambaran. BKN memberikan sinyal mengenai tahapan yang akan dilalui menuju status P3K penuh waktu atau full time. Pernyataan terbaru dari Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memang sedang mempersiapkan transformasi besar. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran ribuan tenaga honorer yang takut terjebak dalam sistem paruh waktu tanpa ada peluang peningkatan status. Dorongan besar datang dari aliansi R2 dan R3 Indonesia yang aktif memperjuangkan nasib tenaga honorer yang kini berstatus P3K paruh waktu. Bendahara Umum Aliansi Riki Triyatna mengungkapkan rasa syukur setelah menerima SK. Namun, ia tetap menekankan perlunya kejelasan status ke depan. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan SK P3K paruh waktu tanggal 4 Desember 2025. Mudah-mudahan rencana ke depan insya Allah akan dialihkan ke P3K penuh waktu secara bertahap. Untuk kuota disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Tambahnya, kehadiran pernyataan BKN menjadi kabar baik bagi perjuangan mereka selama ini. Menanggapi tekanan publik dan aspirasi honorer, Kepala BKN akhirnya membeberkan gambaran mengenai tahapan konversi P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurut Zudan Arif Fakrullah selaku Kepala BKN, prosesnya tidak berbelit dan tidak memerlukan seleksi ulang. P3K dengan kinerja baik akan direkomendasikan untuk konversi. Kemudian yang kedua, pemetaan kebutuhan formasi. Instansi wajib menghitung ulang kebutuhan pegawai full time. Kuota disesuaikan dengan beban kerja operasional. Kemudian yang ketiga, penetapan formasi full time atau penuh waktu oleh pemerintah. Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB dan BKN melakukan sinkronisasi data.
Formasi full time atau penuh waktu ditetapkan dalam skema penataan ulang ASN daerah. Kemudian yang keempat, pengalihan status secara bertahap. P3K paruh waktu yang lulus evaluasi akan diprioritaskan untuk dialihkan. Maksudnya alihkan paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Skema bertahap dilakukan sesuai kapasitas, anggaran, dan kebutuhan instansi. Kemudian yang kelima, penetapan SK P3K full time atau P3K penuh waktu. Setelah semua tahapan selesai, pegawai akan menerima SK baru sebagai P3K penuh waktu. Selain itu, Zudan Arif Fakrullah juga meluruskan perbedaan proses konversi P3K paruh waktu ke penuh waktu dengan peralihan status P3K menjadi PNS. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan jalur konversi internal saja, bukan otomatis menjadi PNS. Jadi, konversi P3K paruh waktu menuju penuh waktu ini bukan lagi sekedar wacana. Pemerintah melalui BKN telah membocorkan tahapan intinya tersebut. Dengan berakhirnya skema paruh waktu tahun ini, peluang pegawai untuk mendapatkan status lebih stabil semakin terbuka lebar. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira bagi rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.